Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Secara fokus kita akan merenungkan ayat 6 dan 7, tetapi kita baca juga ayat-ayat sebelumnya untuk melihat konteks yang lebih luas. 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan kumpulkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang untuk mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang menyucikan kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh layak datang kepada Tuhan dan layak untuk menerima akan firman-Mu yang kudus. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni kelesuan jiwa kami. Tuhan, bangkitkan jiwa kami. Kami boleh dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, menerima firman-Mu. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan sekali lagi, biarlah firman-Mu boleh menggerakkan hati kami, boleh membangunkan jiwa kami, boleh menolong kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tengah segala tantangan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Mohon Roh-Mu yang kudus memimpin hamba-Mu yang berbicara, setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh dikuasai dan dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh berespon, mengerti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berilah firman-Mu kepada kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara sekalian, ayat yang ke-6 dan ke-7 yang kita akan fokus merenungkan pada pagi hari ini dimulai dengan kalimat bergembiralah akan hal itu, ayat yang ke-6. Ya. Jadi waktu berbicara tentang bergembiralah akan hal itu, maka kita tahu hal itu berarti menunjuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Ya, bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Hal yang sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya di dalam ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 secara khusus. Ya. Dan di situ berbicara tentang karya Allah bagi umatnya. Sedikit recap apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Ayat yang ke-3 khususnya berbicara tentang Allah yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kalau hari ini kita sedang merayakan sebenarnya hari Pentakosta, hari kedatangan Roh Kudus, maka waktu kita bicara tentang kelahiran kembali itu berbicara tentang terutama memang Allah yang bekerja, tetapi terutama pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus yang melahirkan kita. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau seorang tidak dilahirkan oleh Roh, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bicara tentang keselamatan, Allah Bapa adalah Allah yang merencanakan keselamatan, yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan Allah Anak, Allah Yesus Kristus
Dia adalah Allah yang menggenapi keselamatan itu. Rencana itu dia laksanakan dengan datang ke dalam dunia, dengan mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Keselamatan itu digenapi, dijalankan, dilaksanakan oleh Allah Anak. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang mengaplikasikan keselamatan itu di dalam hidup orang percaya. Jadi kalau Allah Bapa yang telah merencanakan sebelum dunia dijadikan, Allah Anak yang menggenapi rencana keselamatan itu kira-kira 2000 tahun yang lalu mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, maka semuanya itu tidak akan menjadi manfaat bagi kita, bagi umat Tuhan, kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati kita, melahir barukan kita, memberikan iman kepada kita, sehingga kita boleh berespons kepada Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus, dan sehingga kita boleh menerima akan keselamatan itu. Jadi ini tiga pekerjaan Allah pribadi Allah, tiga pribadi Allah Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ya, dan bersatu semuanya. Dan terutama waktu bicara tentang keselamatan sebenarnya, atau aplikasi keselamatan itu terutama adalah pekerjaan Roh Kudus yang memanggil kita, yang melahir barukan kita, yang menginsyafkan kita akan dosa dan memberikan kita kesadaran akan kebenaran, akan hidup yang kekal, sehingga kita boleh berespons kepada Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus yang juga memimpin kita, menyucikan kita terus-menerus sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Jadi memang sangat penting sekali peranan Roh Kudus, meskipun kita tidak terlalu sering ya membahas secara khusus tentang Allah Roh Kudus ini. Tapi hari ini kita boleh diingatkan kembali juga, nanti kita akan lihat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kembali lagi ayat yang ketiga, bicara tentang Allah yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Dan ayat yang keempat juga berbicara tentang Allah, sekali lagi Allah yang menjadi pusat apa yang dikerjakan, Allah yang menyediakan warisan yang tidak dapat binasa. Ya, ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini sekali lagi Allah yang mempersiapkan kita, atau mempersiapkan warisan yang tidak dapat binasa itu, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Allah mempersiapkan warisan itu bagi anak-anaknya. Dan ayat yang kelima, 2 minggu lalu yang kita membahas adalah bicara tentang Allah yang memelihara iman kita untuk kita boleh sampai kepada warisan yang Tuhan sediakan di situ. Kalau sudah masih ingat, saya menggambarkan seperti karya keselamatan Allah seperti satu rantai dari kekekalan sampai kekekalan. Ya, meskipun di sini ayat 3:45 tidak bicara tentang Allah memilih, ayat yang itu adalah ayat yang kedua, Allah yang telah memilih kita disebut sebagai orang-orang pilihan yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Sampai dari kekekalan Allah memilih kita, 2000 tahun lalu Yesus Kristus datang dalam dunia mati dan bangkit, dan kemudian di dalam hidup kita Roh Kudus bekerja melahir barukan kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian kita berbicara juga tentang bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan warisan yang kekal. Kita bertemu dengan muka dengan Tuhan di dalam keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ayat yang kelima berbicara tentang bagaimana dari sekarang sampai kekekalan Tuhan memelihara, Tuhan memimpin kita supaya kita boleh beriman terus, supaya kita anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pelihara, yang telah Tuhan lahir barukan, Dia akan pelihara terus. Sehingga kita boleh persevere, bertekun di dalam iman kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Itulah seluruhnya Allah yang mengerjakan, ya, yang memastikan iman kita untuk kita boleh terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Bukan sempurna, bukan tidak pernah bisa berdosa, tapi kita akan dipanggil kembali ketika kita berdosa. Tuhan akan memanggil kita kembali, Tuhan akan mendisiplin kita dan membawa kita untuk terus hidup di dalam kehendaknya sampai kita bertemu muka dengan Tuhan, menerima warisan keselamatan itu. Saudara sekalian, ini adalah jelas menjadi dasar bagi kita memuji Allah. Ayat ketiga itu dimulai dengan pujian. Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini dalam konteks Petrus memuji Tuhan karena ini adalah semua pekerjaan yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup kita. Dan juga menjadi alasan bukan hanya memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, tetapi juga menjadi alasan untuk umat Tuhan. Dan Petrus mengajak kita bersukacita, bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Itulah ayat yang ke-6.
Ya, ditutup dengan ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu. In this you greatly rejoice. Bersukacitalah dengan besar karena apa yang Allah telah kerjakan di dalam segala aspeknya dari kekekalan sampai kekekalan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, khususnya Petrus di sini memberikan kita alasan yang kedua untuk kita bersukacita dan bergembira. Karena dia kemudian melanjutkan, bergembiralah akan hal itu, akan apa yang telah kerjakan, tapi sekaligus nyambung kepada kalimat selanjutnya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi hal yang pertama, pujian yang Petrus mengajak kita bersukacita, bergembira karena apa yang Allah telah kerjakan dari kekekalan sampai kekekalan. Nah, sekarang ayat yang ke-6 dan ke-7 berbicara tentang bagaimana kita boleh bersukacita, bergembira karena ada maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam penderitaan, kesulitan yang kita hadapi sebagai umat Tuhan di dalam hidup kita sekarang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita perlu melihat dua alasan ini adalah dua alasan yang sebenarnya berkaitan satu dengan yang lain. Alasan yang pertama adalah alasan kita bersukacita, memuji Tuhan adalah karena ada pengharapan yang pasti, warisan yang tidak dapat binasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang jauh lebih berharga dari segala penderitaan kita yang kita alami sekarang. Nah, konteksnya memang kita umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, nanti kita akan lihat di dalam bagian yang lain dari Petrus juga, di dalam tulisan-tulisan Paulus kita mengetahui bahwa setiap orang, anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini, maka akan ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan yang pasti kita alami. Paulus mengatakan, barang siapa ingin hidup saleh, hidup berkenan kepada Tuhan, dia maka akan menderita. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya bacakan kepada saudara ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi di dalam 1 Petrus 4 ini menegaskan kalau engkau mengalami kesulitan, penderitaan di dalam hidupmu sebagai anak-anak Tuhan, jangan kaget, bahkan engkau harus expect itu. Ketika engkau hidup melakukan kehendak Tuhan, maka kamu jangan heran seperti seolah-olah itu sesuatu yang aneh terjadi padamu. Itu sesuatu yang sudah seharusnya terjadi bagi setiap umat Tuhan yang mau hidup menyenangkan Tuhan, yang mau hidup taat kepada Tuhan, yang mau hidup menyatakan kasih kepada Tuhan dan kasih sesama. Maka jangan heran itu kamu akan mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan. Tetapi disitulah Petrus mengatakan kalau kembali ke pasal yang pertama, kamu patut bersukacita, bergembira karena apa? Pertama adalah penekanan di dalam apa yang Tuhan sediakan, pengharapan yang pasti yang Tuhan akan sediakan. Tuhan sudah memilih engkau sebelum dunia dijadikan dan Tuhan sudah pimpin terus dan Tuhan pimpin terus hari ini juga dan sampai kepada warisan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka engkau karena ada kesukacitaan, ada pengharapan yang pasti sehingga kita boleh bersukacita di tengah segala kesulitan yang ada karena pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi umatnya itu jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada segala kesulitan dan pergumulan yang kau hadapi sekarang ini. It is going to be worth it all. Berharga, jauh lebih berharga dari semua penderitaan dan kesulitan yang kau hadapi. Tapi hari ini secara khusus ayat yang ke-6 dan ke-7 berbicara bagaimana penderitaan itu sendiri mempersiapkan kita untuk menerima warisan yang kekal itu. Kalau alasan yang pertama bersukacita karena ada pengharapan nanti, tetapi alasan yang kedua ayat 6 dan 7 berbicara tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam penderitaan itu yang kita alami itu sendiri sehingga
ayat 7b, ada maksud Tuhan di situ. Maksud semuanya adalah supaya sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah maksud dari segala penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi di dalam khususnya menurut ayat 6 dan 7. Dengan kata lain, saudara sekalian, Petrus menguatkan kita, mendorong kita, dan bahkan mengajak kita bersuka cita, bukan karena hanya melihat ke depan setelah penderitaan itu selesai. Itu tentu salah satu kekuatan yang kita alami ketika ada pengharapan di depan, ya, maka ketika menghadapi kesulitan kita akan ada kekuatan karena ada sesuatu yang pasti yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, saya lihat anak-anak saya dan juga dengan teman-temannya yang ada rencana mau pergi ke Jepang nanti bulan November. Ya, mereka sekarang mulai mempersiapkan diri, sudah dari bulan-bulan lalu mempersiapkan diri. Semua kerja, mengumpulkan uang katanya, mengumpulkan uang untuk pergi ke Jepang nanti perlu banyak uang. Dan mereka kerja setengah mati, kumpulkan uang, simpan uangnya. Karena apa? Karena ada pengharapan di depan. Ya. Ada pengharapan di depan. Jadi kesulitan bisa ditahan. Sulitan penderitaan bisa ditahan. Karena ada pengharapan yang pasti di depan. Yang belum pasti juga ya. Tidak terlalu pasti. Tidak terlalu pasti sesungguhnya. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Jadi kita bisa mengatakan this too will pass ya. Dalam segala kesulitan kita terus bertahan, terus beriman karena di depan ada pengharapan yang pasti. Tetapi ayat 6 dan 7 yang kita akan renungkan bersama hari ini bukan melihat ke depan, tetapi melihat rencana Allah sekarang di dalam penderitaan yang kita alami sekarang. Ada maksud Tuhan bagi di dalam penderitaan itu sendiri. Ya, maksud semuanya itu ayat ke-7 mengatakan kepada kita. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik. Ada rencana Tuhan yang baik untuk kebaikan kita di dalam segala penderitaan yang kita alami sekarang. Nah, kita akan mau fokus kepada rencana Tuhan di dalam penderitaan kita sekarang ini. Tapi sebelum kita melihat rencana Allah itu, menurut ayat 6 dan 7 khususnya, kita perlu tentu menyadari krusialnya tema penderitaan ini ya bagi semua orang. Ini saya waktu membaca sampai dalam ayat ini, saya sangat bersyukur sampai dalam ayat ini yang sebenarnya tema yang sangat besar. Bicara tentang penderitaan itu tema yang sangat besar. Dan saya lagi pikirkan, mungkin saja saya akan melanjutkan tema tentang penderitaan umat Tuhan ini ya di dalam minggu-minggu yang akan datang. Mungkin ya, mungkin tidak, belum pasti. Ya, tetapi kita akan melihat memang ini satu tema yang besar yang bukan hanya bagi anak-anak Tuhan, tetapi juga bagi semua orang yang hidup di dalam dunia ini. Kita tahu semua orang, tidak ada yang tidak menderita hidup di dalam dunia ini. Dan ini penderitaan itu, penderitaan dan kesulitan dan kejahatan yang kita alami atau kita lihat tengah-tengah di sekeliling hidup kita itu juga menjadi salah satu alasan yang besar atau mungkin yang paling utama, salah satu alasan yang paling utama orang-orang itu menolak untuk percaya kepada Tuhan. Ini kita move back terlebih dahulu ya, melihat lebih besar akan penderitaan ini. Dalam kesulitan penderitaan banyak orang akhirnya bertanya, bergumul, bagaimana Allah yang baik, bagaimana klaim daripada orang Kristen Allah itu Allah yang berkuasa dan Allah yang baik, itu mengizinkan segala penderitaan, kesulitan, kejahatan itu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Beberapa tahun yang lalu seorang aktris Hollywood itu diinterview setelah kekasihnya itu mati tiba-tiba karena kecelakaan. Sebelumnya aktris ini hidup tidak terlalu memikirkan tentang Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika kekasihnya mati karena kecelakaan, waktu di interview itu dia mengatakan, "How can a loving God let this happen?" Ya, bagaimana Allah yang kasih itu, Allah yang penuh kasih itu membiarkan ini terjadi. Kekasihku tiba-tiba mati tabrakan. Sudah melihat di sini, jadi dari orang yang tidak peduli tentang Allah, ya, dia tidak terlalu peduli hidupnya, glamor dan sebagainya. Tapi ketika penderitaan datang, kesulitan datang, dia langsung dari tidak peduli langsung menjadi sangat peduli dengan Allah, marah dengan Allah.
Bagaimana Allah yang baik itu, yang berkuasa itu, membiarkan suamiku tiba-tiba mati, sehat-sehatnya tiba-tiba mati karena kecelakaan. Ada banyak alasan orang-orang, mungkin itu juga hanya karena alasan, tetapi yang saya mau katakan adalah penderitaan itu menyentuh hati yang paling dalam, bagian hidup manusia yang paling dalam, yang membuat manusia berespons terhadap penderitaan itu. Dan banyak juga orang-orang yang memang dengan alasan penderitaan itu menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain tidak sedikit juga dan cukup banyak juga orang yang justru menemukan Tuhan melalui kesulitan dan penderitaan. Sesungguhnya. Salah satu yang manusia sadari di tengah segala penderitaan, kesulitan adalah kita itu tidak berdaya. Manusia itu tidak berdaya. Sedikit sekali dalam hidup itu yang kita bisa kontrol. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa di tengah segala kesulitan penderitaan yang datang, dan sehingga orang mulai cari Tuhan, mulai berpikir tentang bagaimana saya bisa menghadapi kesulitan dan penderitaan ini. Ya, jadi maka itu pelayanan waktu saya melayani di Singapura dan sampai sekarang juga salah satu pelayanan yang besar adalah datang ke rumah sakit. Ya, di Singapura masih bersyukur masih boleh. Kita kayaknya nggak boleh di sini itu. Ya, ke rumah sakit, kita datang ke rumah sakit dan mendoakan dan kemudian memberitakan Injil, dan orang lebih ready untuk menerima di tengah keadaan sakit, kesulitan yang besar, dan mereka seperti maulah didoakan. Hampir jarang sekali yang menolak. Orang yang sakit, agama apapun, mungkin dia tidak percaya, orang ateis sekalipun, tapi ketika dia sudah sakit menghadapi kanker stadium 4, maka kalau ada hamba Tuhan yang datang mau mendoakan, itu 90% lebih itu mereka tidak menolak. Jadi seringkali orang justru datang kepada Tuhan di dalam tengah melalui penderitaan justru. Ya, seorang CEO dari satu perusahaan Fortune 500, ya, yang bernama Max De Pree, yang terkenal, dia menuliskan di dalam bukunya, dia menyadari bahwa sedikit sekali yang sebenarnya bisa kita kontrol, bisa dia kontrol di dalam hidup ini. Ketika dia menyaksikan cucunya itu terbaring di rumah sakit tak berdaya. Dia menuliskan begini, I am seeing again how often we need to learn this, that we can control only what counts for little. Ya, saya melihat lagi dan lagi berapa sering kita harus belajar ini, bahwa sebenarnya kita bisa mengontrol sedikit sekali dalam hidup kita. Dia melanjutkan, penglihatan, paru-paru kita, cinta, kesehatan, hidup kekal adalah anugerah di luar kontrol kita. Dan yang juga lebih penting adalah kesulitan dan penderitaan itu bukan hanya memberi kepada kita kesadaran bahwa kita tidak bisa mengontrol banyak hal di dalam hidup kita. Tapi penderitaan dan kesulitan itu memberi kita kesadaran bahwa sebenarnya kita memang tidak pernah bisa mengontrol banyak hal di dalam hidup kita. Kadang-kadang waktu kita sehat, waktu kita lancar semua, kita rasa semua hidup itu kita bisa kontrol karena kepintaran saya, karena kerja keras saya, karena strategi saya, karena apa yang saya bisa atur di dalam hidup ini. Tapi ketika kesulitan datang, kegagalan datang, kita baru sadar banyak hal sebenarnya kita tidak bisa kontrol. Banyak hal di dalam hidup kita ini. Ada kesulitan penderitaan itu menghancurkan our illusion of control. Ya, kita berilusi bahwa kita itu bisa mengontrol hidup kita ini. Kita bisa mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak kita sendiri. Mungkin saya pernah ceritakan ini dulu ya, saya waktu persiapkan teringat lagi akan buku Dr. Seuss ya, buku anak-anak ya, yang tapi banyak filosofi di belakangnya.
Dr. Seuss itu, dia salah satu tulis buku adalah Yertle the Turtle. Nah, mungkin sebagian pernah dengar ini ya, Yertle the Turtle. Di buku anak-anak itu diceritakan di satu kolam yang banyak turtle, banyak kura-kura di dalam satu kolam yang besar, banyak kura-kuranya. Maka Yertle yang merasa dia berkuasa, the king of the turtle, Yertle the Turtle, maka dia berteriak, ayo, dia mau expand akan kingdomnya, the kingdom of the turtle. Maka dia panggil semua turtle yang ada berkumpul bersama. Kita bikin kingdom yang besar, my kingdom. Semua tumpuk dengan satu kalimat, dengan satu seruan, semua turtle itu kumpul, tumpuk satu dengan yang tumpuk dari puluhan, ratusan, ribuan, berkilo-kilometer terus makin panjang. Kita tahu ya bukunya itu ya. Terus makin panjang, turtle-nya tumpuk. Dan si Yertle itu mengatakan, lihat berapa hebatnya. Dengan satu kalimat sekarang, my kingdom is so big, my kingdom is so high. Berkilo-kilometer itu bisa dilihat, tumpuk turtle-nya. Maka saudara sekalian, sesuatu terjadi. Jadi ketika tumpuk, begitu hebat kingdom daripada Yertle the Turtle ini. Maka sesuatu yang terjadi yang dia tidak sangka, sesuatu yang sangat kecil terjadi, yaitu ada yang paling bawah, turtle yang paling bawah itu bernama Mac, Little Mac itu. Ya. Maka Little Mac did a plain little thing. Dia cuma melakukan sesuatu yang sedikit saja, kecil saja. Dia apa? Dia burp. Ya, burp yang paling kecil, dia ketekan nggak kuat. Akhirnya dia gitu. Maka semua dengan his burp shook the throne of the king. Waktu dia burp, maka semua yang di atasnya itu runtuh berantakan, hancur. And all the king's horses and all the king's men could not put their tail together again. Ya, hancur semua berantakannya. Saudara sekalian, itulah hidup kita. Ya, hidup kita kadang-kadang kita rasa kita mampu, kita berkuasa, dan seringkali penderitaan itu menolong kita untuk menyadari di dalam segala ilusi kita bahwa kita bisa mengatur hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Hal yang kecil saja terjadi, maka runtuhlah semua hal yang kita rasa kita hebat membangunnya. Ya. Saya pernah mengalami kejepit di belakang. Satu syaraf saja kejepit. Tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dan berapa banyak syaraf, ada ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu atau jutaan syaraf seluruh tubuh kita. Satu saja kejepit. Ya, sudah kolaps kita. Sudah sekalian, hari ini kita akan memfokuskan khususnya bagi anak-anak Tuhan. Bukan bagi orang percaya, bukan bagi membawa kita mengenal Tuhan, dari tidak percaya menjadi percaya. Tapi bagi anak-anak Tuhan. Ya, 1 Petrus 1 dituliskan kepada, 1 Petrus bicara tentang kepada anak-anak Tuhan, orang-orang perantau di tengah-tengah dunia ini yang telah ditebus oleh Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, dan saya assume kebanyakan di antara kita, atau kalau tidak semua di antara kita adalah orang-orang sudah percaya kepada Tuhan. Maka penderitaan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan justru seringkali membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ini yang maksud baik daripada yang Petrus mau ajarkan kepada kita di sini. Salah satu yang kita sadari yang di dalam penderitaan kita akan makin menyadari sebagai anak-anak Tuhan, melalui penderitaan kita akan menyadari betapa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan itu Tuhan yang kasih-Nya nyata. Tuhan itu adalah kekuatannya yang saya sangat butuhkan. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada umat-Nya di tengah-tengah segala kelemahan. Kapan kita makin menyadari Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan itu hidup. Seringkali khususnya di tengah kesulitan, penderitaan yang kita tidak lagi berdaya.
kita mengalami itu. Tuhan hidup, kasih Tuhan nyata justru di tengah segala kesulitan penderitaan yang kita alami. C.S. Lewis mengatakan, God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts to us in our pain. Allah berbisik kepada kita di tengah segala kenikmatan kita. Dia berbicara kepada kita di dalam hati nurani kita. Tetapi dia berteriak kepada kita di dalam penderitaan kita. Dan kadang-kadang kita baru menyadari bahwa Jesus is all we need when Jesus is all we have. Ketika kita tidak lagi bisa bergantung kepada siapapun, tidak lagi bisa bergantung kepada istri, anak, suami, orang tua, tidak lagi bisa bergantung kepada teman-teman, bahkan pendeta, siapapun, konselor, tidak lagi bisa bergantung kepada siapapun, dan tidak lagi ada yang bisa menolong kita. Siapapun tidak bisa menolong kita. Kita hanya punya Tuhan, dan kita bergantung kepada kita. Seringkali justru kita baru sadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya yang saya sangat perlukan. Justru ketika kita tidak memiliki siapapun lagi yang bisa menolong kita. Dan inilah yang kita lihat di dalam hal pertama yang kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 di dalam 1 Petrus 1 ini. Kita melihat di sini bahwa Allah memiliki rencana yang baik bagi umatnya di dalam segala penderitaan kita. Tadi, kalau kita makin bergantung kepada Tuhan, kita makin mengasihi Dia, makin menyadari kasih-Nya, makin menyadari penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan. That is a good thing. That is a good thing. Dia memiliki rencana yang baik bagi umatnya di dalam penderitaan kita. Yang pertama tentu kita perlu ingat di sini bahwa Allah, waktu mengatakan Allah memiliki rencana yang baik di dalam penderitaan kita, bukan berarti Allah adalah sumber kejahatan yang menyebabkan kita menderita. Nah, kita harus clear dulu di dalam hal ini ya. Jangan kemudian kita menjadi salah, ya udah berarti Allah memang semua yang memberikan ini semua kepada saya, dan berarti Dia yang menjadi sumber daripada segala sakit, penyakit, kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya. Ya. Allah bukan sumber kejahatan yang menyebabkan kita menderita. Ya, tetapi waktu berbicara bahwa Allah memiliki rencana yang baik di dalam penderitaan umatnya, berarti penderitaan yang dialami umatnya itu bisa terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Memang betul, dia in one sense memang penderitaan kita tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan mengizinkannya, Tuhan memperbolehkan penderitaan itu terjadi, karena tidak ada satu lembar rambut pun kita akan jatuh kalau itu tidak dikehendaki Allah. Ini adalah berarti Tuhan menghendaki di dalam pengertian, kalau Dia tidak kehendaki, kalau Dia tidak mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita, maka penderitaan itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau Dia mengizinkan itu terjadi bagi umatnya, penderitaan itu terjadi, maka Dia memiliki maksud yang baik di dalamnya. Memiliki maksud yang baik. Ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, penderitaan, kesulitan dan sebagainya. Kata harus di situ, kamu seketika harus berduka cita. Siapa yang mengharuskan? Di dalam bahasa ESV, if necessary. Ya, atau NIV mengatakan in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer. Kamu harus kalau necessary, if necessary, kamu mengalami segala penderitaan ini. Siapa yang menentukan ini necessary? Tuhan yang menentukan ini necessary. Tuhan yang kalau ini terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan mengatakan
Ini sesuatu yang necessary untuk kita alami di dalam dunia ini. Tentu orang Kristen tidak selalu mengalami penderitaan. Kita tidak setiap saat mengalami penderitaan. Tapi kalau penderitaan itu kita alami dalam hidup kita sekarang, besok, nanti, orang-orang Kristen atau sudah kita pernah alami, maka kita harus percaya di sini bahwa Tuhan di dalam bijaksananya yang tidak sepenuhnya kita mengerti, ketika kita menderita, itu godaan kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Kau mengizinkan ini terjadi? Ada hal-hal yang memang misterius, yang kita tidak sepenuhnya mengerti, tetapi Tuhan di dalam bijaksananya, yang harus kita percaya, Dia menganggap itu necessary. Ya, kita perlu bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk mengalami kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Mengapa? Tentu pertanyaannya. Mengapa itu necessary? Ayat yang ke-7 memberi kepada kita penjelasan. Maksud semuanya itu, Tuhan mengizinkan itu, necessary untuk mengalami segala penderitaan itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya. Imanmu itu jauh lebih tinggi dan lebih berharga nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, pertama kita perlu melihat gambaran yang penting di sini tentang penderitaan, penting sekaligus mengerikan. Ya, gambarannya adalah gambaran seperti emas yang dimurnikan dengan api. Saya mulai search, emas dimurnikan dengan api itu, emas itu dilelehkan itu sampai berapa derajat? Sampai 1064 derajat Celcius. Emas itu lelehnya, titik lelehnya itu dipanas, dibakar sampai 1064 derajat Celcius. Dia baru leleh. Dan ketika dilelehkan maka yang kotoran-kotorannya akan naik ke atas. Mulai terpisah kotoran-kotorannya itu dan akan bisa dibersihkan oleh tukang emas atau pandai emas, ya, yang membersihkan itu. Supaya dia menjadi murni, supaya dia semakin murni emas itu. Tentu berarti sesuatu yang sangat berbahaya dan powerful, ya, tungku atau apa tempat untuk melelehkan emas itu bisa berbahaya sekali, tetapi di tangan ahli emas atau pandai emas itu, emas yang dilelehkan itu akan menjadi lebih murni. Tujuannya lebih murni, seluruh kotoran itu akan dibersihkan. Dan kemudian setelah dibakar, dilelehkan menjadi lebih murni, bisa menjadi dibentuk menjadi perhiasan yang indah dan sangat berharga. Inilah menjadi tujuan daripada Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara pernah dengar ilustrasi yang waktu siang lalu di dalam persekutuan doa saya pernah sharing. Jadi api emas, dan itu juga memang sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya, bisa kita menjadi berespons dengan salah. Bahkan anak-anak Tuhan juga bisa berespons dengan salah. Persekutuan doa saya pernah sharing bukan dengan emas, tapi mirip gambarannya, yaitu dengan air yang mendidih, air yang menggolak. Ya, maka tergantung daripada kita, tergantung daripada siapa kita. Ya, kalau kita dimasukkan ke dalam air api yang menggolak, maka responsnya akan terjadinya berbeda-beda. Ya, kalau engkau memasukkan telur ke dalam api yang menggolak, ya, maka telur yang dalamnya encer, telur yang mentah, masukkan api mendidih 100 derajat, maka dia akan keras dalamnya. Tadinya encer, tapi jadi keras. Ya. Tapi kalau sudah masukkan wortel, ya, atau lobak, ya, maka wortel atau lobak waktu mentah itu keras, ya, bisa untuk pukul orang, ya, keras. Tapi kalau sudah masukkan itu ke dalam api, air mendidih bergolak, maka dia akan menjadi lembek. Kebalikannya, ya, kebalikannya. Orang-orang kadang-kadang bisa begitu, ya. Ini ilustrasi membuat kita gampang ingat, ya. Kalau saudara tidak ingat apa yang semua saya katakan, sudah bawa pulang ilustrasi ini. Ilustrasi ini, ya.
Ada orang-orang yang tadinya keras, tadinya rasa bisa kontrol segala sesuatu. Begitu kena penderitaan, kesulitan, kolaps dia, wah menjadi loyo, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, menjadi depres, ya menjadi hancur hidupnya seperti wortel atau lobak itu. Tapi ada orang yang kelihatannya ramah, segar, riang, ya orang yang tidak keras, orang yang lembut hatinya dan sebagainya. Ya, orang yang kelihatan baik, sangat baik. Tapi ketika penderitaan datang, kesulitan datang, justru jadi keras hatinya. Dia kecewa. Aku yang sudah kelihatan baik, aku sudah berusaha melakukan apa yang baik, aku sudah ramah, menjadi orang yang baik. Tapi kesulitan datang, dia menjadi pahit hatinya. Jadi keras. Orang bisa menjadi dari lembek jadi keras, dari keras jadi lembek, jadi hancur karena penderitaan. Tapi anak-anak Tuhan harusnya bukan lobak, bukan telur, tapi orang Kristen harusnya seperti kopi. Nah, sudah ingat pulangnya saya kopi gitu. Kopi. Sudah masukkan kopi sudah wangi, apalagi habis di grind ya, wah wangi, sudah wangi sekali. Tapi begitu masukkan ke air yang mendidih, wanginya keluar semua, semerbak keluar. Yalah, engkau jangan jadi lobak atau telur. Orang Kristen harus menjadi kopi, ya, jadi kopi yang ketika kesulitan datang, pergumulan yang datang, dia wanginya, hidupnya justru menjadi berkat. Nanti kita akan lihat. Justru boleh menjadi berkat, dipakai Tuhan lebih baik lagi. Tergantung kita. Kalau kita juga mirip seperti bunga. Kalau kita adalah, ini adalah ilustrasi yang Pak Tong katakan, kalau kita adalah bunga yang asli, maka kita tidak takut dihancurkan. Kalau bunga mawar ada hancurkan, dibejek. Maka makin dibejek, wanginya makin keluar. Tapi kalau saya bejek bunga ini bunga plastik, saudara. Kalau kita bunga plastik makin kalau dibejek bagus ini, tapi kalau dibejek bau plastik yang tidak enak keluar. Biarlah kita, inilah maksud Tuhan yang baik. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita bagi anak-anak Tuhan, maka Tuhan memiliki maksud yang baik bagi kita. Ini adalah pengertian yang penting ya untuk mengerti ini, yang tidak mungkin dimengerti oleh orang dunia ini. Orang dunia ini sulit sekali melihat penderitaan. Saya pernah melihat satu iklan di bus, orang yang mukanya sangat tidak senang dalam lagi susah penderitaan. Terus orang yang menderita itu ada tulisannya. Ini tafsiran saya, mungkin salah ya, tapi mungkin maksudnya saya nggak tahu, tapi saya baca 2 kali ketemu dia, orang yang mukanya sedang marah itu mengatakan don't tell me it happens for a reason. Itu orang yang ya either hancur atau pahit, jadi keras hatinya, penderitaan. Don't tell me it happens for a reason. Jangan katakan kepada saya bahwa kesulitan yang saya hadapi, penderitaan yang saya hadapi, karena ada alasan, ada maksud yang baik. Dia sangat tidak senang. Orang sangat tidak senang mengalami segala kesulitan penderitaan, akan berespons dengan keras terhadap penderitaan itu, atau hancur hidupnya. Tapi orang-orang Kristen sebenarnya kita harus expect, seperti tadi kita lihat di pasal yang keempat, harus expect kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menderita. Kita akan menderita. Tuhan Yesus mengatakan kalau mereka menganiaya aku, mereka pasti juga akan menganiaya engkau, murid-muridku. Kalau engkau hidup sesuai dengan kehendakku. Maka kita harus expect orang-orang Kristen itu kita akan mengalami penderitaan kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hiburan di sini, 1 Petrus ayat yang ke-6 dan ke-7, ada maksud Tuhan yang baik di dalam penderitaan itu. Dia akan, melalui penderitaan itu akan memurnikan iman kita. Ya, campuran-campuran daripada emas itu ketika dibakar, maka itu akan
bersihkan, bisa dibersihkan. Supaya emas itu semakin murni. Hal-hal apa yang bisa terjadi di dalam hidup kita yang memurnikan iman kita? Salah satu yang kita boleh pikirkan adalah melalui penderitaan kita makin melihat hati kita di hadapan Tuhan dan bertanya, apakah kita itu mengikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan atau karena kita hanya ingin berkat-berkat-Nya? Nah, ini penderitaan ini menguji akan hal ini. Saudara datang kebaktian pagi-pagi, bangun pagi, hujan-hujan, sebagainya. Saudara tetap datang ke sini. Saudara datang itu karena kau mengasihi Tuhan, atau karena kita sebenarnya menginginkan hanya berkat-berkat daripada Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau hidup kita itu selalu lancar? Kalau hidup kita selalu lancar, ya tidak ada orang yang selalu lancar sih, ya. Tetapi kita bisa bayangkan kalau kebanyakan hidup kita selalu secara umum tuh baik, lancar, tidak ada sakit, ada semua cukup, semua tercukupi, rencana kita banyak yang terjadi dan sebagainya. Kalau hidup kita selalu lancar, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu semua. Saudara bisa tahu nggak, apakah engkau datang ibadah, muji Tuhan, terus mengikut Tuhan, terus hidup dalam kehendak Tuhan itu karena engkau mengasihi Tuhan atau karena berkat-berkat yang Tuhan berikan itu? Karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan itu. It's very hard to answer sebenarnya. Kalau hidup kita selalu lancar, sangat susah kita jawab. Tapi ketika kesulitan itu datang, seperti apa yang dialami Ayub, dan memang betul itulah tuduhan setan kepada Ayub. Kau sendiri yang menjaga dia, kau memelihara dia, kau terus memagari hidupnya. Tentu sahaja Ayub akan hidup setia kepada engkau, taat kepada Tuhan, memuji engkau, beribadah kepada Tuhan. Karena engkau memberikan segala sesuatu yang dia perlukan, kau menjaga hidupnya. Sekarang angkatlah itu semua. Ya, angkatlah itu semua. Maka dia akan menghujati engkau. Dia akan menyangkal engkau. Dan seperti saya pernah katakan, herannya dan menakutkannya juga bagi kita sebenarnya. Tuhan mengatakan, oke, setuju dengan argumentasi setan. Oke, kau boleh apa-apakan semuanya. Kau boleh ambil seluruh anak-anaknya, hartanya, rumahnya, semua. Habis, hancurkan itu semua. Ambil semua daripada Ayub. Kenapa Tuhan mengizinkan? Dan bahkan akhirnya Tuhan mengizinkan Ayub mengalami segala penderitaan, susah, sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia ambil beling itu garuk, gatal, susah sekali, berdarah-darah. Sakit. Mengapa Tuhan izinkan itu? Tuhan sedang memurnikan iman daripada Ayub. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan itu, justru disitulah Tuhan ingin memurnikan kita. Di dalam bahasa yang NIV itu sebenarnya, so that your faith may be proved genuine. Apakah iman kita itu iman yang asli? Seperti bunga yang asli. Bagaimana tahunya bunga yang asli itu? Dibecek. Dibecek. Maka apakah dia wanginya akan keluar? Direbus. Apakah wanginya akan keluar? Kesulitan, penderitaan itu memurnikan iman kita, menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang layak memang dikasihi. Karena dia adalah Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dan dia adalah Tuhan yang memang berjanji memimpin kita. Dan dia Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan tempat yang kekal. Warisannya tidak dapat binasa. Apakah kita mengasihi Tuhan karena seluruh janji-janji Tuhan itu? Dan karena dia memang adalah Tuhan yang layak untuk dikasihi.
Atau kita mengasihi Tuhan karena hidup kita oke, lancar. Some extent semua baik. Saya sangat khawatir kalau ada orang-orang yang hidupnya banyak lancar. Kita to some extent kayak seperti bisa mengatur hidup kita semuanya. Mengatur supaya kita tidak mengalami penderitaan. Supaya kita tidak mengalami segala kesusahan yang besar. Kita atur sebisanya. Kita coba atur. Tidak ada orang yang suka susah menderita kan. Tidak ada orang yang suka menderita, itu sekali lagi itu justru menjadi aneh dan menjadi salah. Tidak ada orang suka menderita, susah. Tapi Tuhan kadang-kadang dan pasti di dalam hidup kita akan mengizinkan ada kesulitan, penderitaan, kesusahan terjadi di dalam hidup kita. Apalagi kalau kita mau mengikut Tuhan, Alkitab dengan jelas menyatakan pasti kalau engkau mau mengikut aku, kamu mau hidup saleh, mau hidup melakukan kehendak Tuhan, kamu pasti akan menderita. Dan penderitaan itu penting bagi kita. Karena Tuhan sedang menguji dan memurnikan iman kita. Apakah kita adalah mengikut Tuhan sungguh-sungguh karena Dia adalah Tuhan yang memang layak untuk kita taati. Hal yang lain juga adalah ujian yang kita boleh alami adalah Tuhan ingin hidup kita itu bergantung total kepada Dia. Dia ingin hidup kita bergantung total kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain, bukan kepada kedudukan kita, bukan karena uang. Ketika semua itu diambil dari kita. Baru kita sadar bahwa apakah hidup kita sebenarnya memang sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Ultimately. Tentu kita memerlukan juga yang lain, orang-orang lain, uang, makan, kita perlu itu semua. Tapi ultimately, apakah kita setelah menjadikan orang lain, uang, kedudukan kita sebagai Tuhan kita, menggantikan tempat Allah, sehingga kalau itu diambil daripada kita, maka itu membuat kita hidupnya hancur dan tidak lagi mengikut Tuhan. Tuhan ingin memurnikan iman kita. Kita waktu mengikut Tuhan ada banyak impurities di dalam hati kita. Ada banyak hal-hal yang campuran-campuran dalam hidup kita. Kita akan terus, ini adalah pekerjaan Roh Kudus terutama yang datang diberikan kepada kita. Salah satu pekerjaan yang penting adalah memurnikan kita di dalam secara progressive sanctification. Ya, terus memurnikan kita hari lepas hari. Salah satunya memurnikan yang paling atau bahkan yang mungkin yang paling utama melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Saya kasih satu sharing, begitu banyak contoh sebenarnya sharing. Ini sharing mungkin dulu sekali pernah juga saya kutip ya. Nanti saudara bisa baca sendiri seorang milioner cosmetic surgeon di Singapura yang bernama Dr. Richard Teo. Dia umur 40 tahun. Waktu dia, atau mungkin berapa tahun sebelumnya dia kena kanker stage 4 lung cancer. Dia sebelumnya seorang yang tidak percaya Tuhan, dia seorang yang apa namanya, ya kaya sekali, masih muda sekali, umur 30-an, beli Ferrari di Singapura, saudara. Ferrari di Singapura sudah tahu, Toyota pun mahal, Honda pun mahal. Ini beli Ferrari di Singapura, ya, rumahnya dan sebagainya, dan dia banyak cewek-cewek, karena dia cosmetic surgeon, dia ketemu banyak perempuan yang mau hidungnya dimancungkan sendiri, matanya dibelokan sedikit, ya, bibirnya ditebelin sedikit, dan sebagainya. Ya, cosmetic surgeon. Wah, dia kaya sekali. Dia tidak perlu Tuhan, hidupnya bermewah-mewahan, bergajul dan sebagainya. Sampai ketika mendekati 40 tahun dia kena
stage 4 lung cancer. Dan dia collapse, hancur hidupnya. Tapi bergumul melalui pergumulan itu dia bertemu Tuhan. Ada teman-temannya yang sharing dan mendoakan dia, bawa dia, beritakan Injil kepada dia, dan dia percaya kepada Tuhan. Berubah hidupnya, di akhir-akhir hidupnya dia berubah, sungguh-sungguh beriman, dia memberi kesaksian dan sebagainya. Dan dia salah satu kesaksian yang dia katakan, saya tahu kenapa Tuhan memberikan kepada saya stage 4 lung cancer. Stadium 4. Kalau hanya stadium 1, stadium 2, saya tidak akan bertobat. Saya tidak akan bertobat. Stadium 1 saya akan cari, uang banyak sekali. Singapura salah satu pengobatan kanker yang paling baik. Dia akan berobat kemanapun, mungkin sampai ke Amerika pun dia akan berobat dan dia akan sembuh. Stadium 1, 2, 3 dia akan bisa tidak terlalu khawatir. Tapi kalau sampai stadium 4, cancer sudah menyebar, dia tahu dia tidak ada lagi yang dia bisa lakukan. Saya tahu hanya stadium 4 lung cancer itu, hanya harus sampai stadium 4 baru membuat saya bertobat. Tuhan tahu itu. Dan ini adalah belas kasihan Tuhan kepada saya. Sehingga saya boleh datang kepada dia. Percaya, beriman kepada Tuhan. Saudara sekalian, Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai 9 saya bacakan bagi saudara, menyatakan juga kebenaran ini. 2 Korintus 1 ayat 8-9, Paulus mengatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga atas hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Inilah pemurnian seperti emas yang sedang dimurnikan. Inilah api yang membakar hidup Paulus. Putus asa hidup kami seolah-olah kami telah dijalani hukuman mati. Inilah api yang membakar akan iman daripada Paulus. Tetapi turning point, ini adalah emasnya. Inilah emas yang sudah dimurnikan. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Itulah emas yang sudah dimurnikan, yang menjadi indah, jadi lebih berharga dari sebelumnya. Tuhan melihat iman kita berharga. Tuhan ingin memurnikan iman kita, tapi iman kita masih ada campuran-campuran. Ada kotoran-kotoran di dalam hati kita dan jiwa kita. Tuhan akan murnikan itu. Karena dia tidak ingin mempelai wanitanya yang cacat, celah, penuh kotor. Dia ingin mempelai wanitanya, gerejanya, saudara dan saya. Mempelai yang sempurna, yang cemerlang, yang tanpa cacat, tanpa kerut. Karena memang warisan yang disediakan bagi kita adalah warisan yang kekal, yang tanpa cacat, tanpa kerut, yang murni. Dipersiapkan hati kita, hidup kita, untuk menerima akan mahkota keselamatan, kemuliaan yang berharga, sangat berharga itu. Itulah terakhir rencana baik Tuhan. Rencana baik Tuhan, kembali ke 1 Petrus. Rencana baik Tuhan adalah sehingga kamu 7b, melalui pemurnian ini, melalui api yang dibakar, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya, ketika dia datang kedua kalinya, dia akan datang di dalam kemuliaannya. Dan dulu kita pernah membahas di dalam Wahyu pasal 5, kemuliaan yang begitu besar. Wahyu pasal 5, 11-13 saya bacakan.
Di situ, maka aku Yohanes dikasih lihat apa yang akan terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta yang mulia itu. Makhluk-makhluk dan tua-tua, jumlahnya mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, ten of thousands. Begitu banyak tak terhitung, katanya dengan suara nyaring. Mereka berseru menyembah Tuhan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Tidak berhenti sampai di situ. Yohanes menggambarkan di sini bukan hanya semua malaikat-malaikat para penatua orang anak-anak Tuhan menyembah Tuhan dengan dalam segala kesukacitaan melihat anak domba yang mulia itu. Ayat 13 melanjutkan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, sekarang semua makhluk yang di sorga, yang di bumi dan yang di bawah bumi, dan di laut, semua yang ada di dalam seluruh alam semesta itu berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Yesus Kristus adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ketika Kristus datang kedua kali, Dia datang di dalam segala kemuliaannya. Dan yang mengherankan saudara sekalian, 1 Petrus 1 ayat 7b mengatakan, mengherankan dan menggetarkan hati kita adalah anak-anak Tuhan yang telah lulus ujian. Anak-anak Tuhan yang telah dimurnikan dengan api, seperti emas dimurnikan dengan api. Yang telah melewati segala tantangan dan kesulitan, tetapi tetap setia dan terus beriman kepada Tuhan. Bahkan makin beriman, makin bergantung kepada Tuhan. Makin sadar bahwa hidupnya bukan dengan kekuatan dia sendiri, tetapi hanya berdasarkan anugerah belas kasihan, dan hidupnya sungguh-sungguh bersandar total kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah melewati itu, mereka akan berbagian di dalam pujian, kemuliaan, dan kehormatan daripada Kristus itu. Kita akan berbagian di situ. Tuhan dipuji, dimuliakan, tapi kita akan menerima berbagian di dalam kemuliaan itu. Akan bersuka cita. Tuhan akan juga memuliakan kita, hormati, dan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia, kau telah lulus ujian, sekarang masuklah dan berbagianlah. Bersukacitalah bersama-sama dengan Tuhanmu. Kita akan berbagian di dalam kemuliaan, puji-pujian, hormatan yang Tuhan sendiri akan nyatakan kepada kita. Inilah maksud yang baik. Inilah rencana Tuhan yang baik bagi saudara dan saya. Karena itu biarlah kita take heart, kita terus setia, dan kita mau taat kepada Tuhan. Meskipun tahu, atau bukan meskipun tahu, justru karena tahu ada tantangan, kesulitan, pergumulan ketika kita mengikut Tuhan. Dan kita akan terus menjalani karena kita tahu ada maksud yang baik bagi Tuhan, bagi saudara dan saya. Biarlah kita ini rencana Tuhan yang begitu mulia, janganlah kita menjadi orang-orang Kristen yang puas dengan hidup yang sehari-hari yang biasa-biasa saja. Tidak, orang Kristen tidak hidup biasa-biasa saja. Itu adalah hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup orang yang tidak percaya Kristus dibangkitkan. Dia akan hidupnya biasa-biasa saja. Seperti orang dunia ini. Hidup yang normal. Hidup Kristen bukanlah hidup yang normal. Hidup yang mau mentaati Tuhan. Hidup yang mau berkorban. Hidup mau menyatakan Dia adalah segala-galanya. Dan kita tahu hidup demikian adalah hidup yang akan mengalami kesulitan, penderitaan. Masuk ke dalam api. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Tuhan membentuk kita. Tuhan memurnikan iman kita. Sampai kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah pandai emas atau pandai perak, tukang emas yang sedang dimurnikan. Setelah dibakar, yang kotoran-kotorannya keluar, disapu, dibersihkan. Dibakar lagi.
kotoran-kotoran yang lebih kecil keluar dan dibersihkan lagi. Maka seorang yang melihat itu tanya, sampai kapan? Berapa kali harus dibakar emas itu atau perak itu? Sampai kapan? Kapan kau tahu bahwa emas itu sudah murni atau perak itu sudah murni? Maka pandai perak itu akan mengatakan, saya tahu emas itu sudah murni kalau saya bisa melihat refleksi wajah saya di dalam emas itu. Itulah yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berdiri sekali lagi menyanyikan lagu ini. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan, yang mengajarkan kepada kami jalan yang Kau kehendaki bagi umat-Mu untuk alami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami iman untuk kami terus setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah penderitaan, di tengah segala kesulitan yang mungkin sebagian kami sedang mengalami, dan juga banyak di antara kami yang akan alami ke depan. Tuhan, tolong kami kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam. Kami boleh datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Di tengah segala kesulitan penderitaan kami tidak lari daripada-Mu, tapi kami justru makin mendekat kepada Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas seluruh apa yang terjadi dalam hidup kami, bahkan dalam seluruh apa yang terjadi dalam alam semesta. Tuhan yang berdaulat itu juga Tuhan yang mengasihi kami, anak-anak-Mu, yang memiliki maksud yang baik, rencana yang baik, meskipun sulit, meskipun kadang-kadang kami tidak ingin itu, tetapi Engkau menginginkan jauh lebih berharga. Kau menginginkan kami hidup mengenal Engkau, mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Engkau, justru di tengah segala kesulitan, pergumulan, penderitaan yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Pimpin kami, kekuatan kepada kami terus, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.